Selamat malam, perkenalkan saya Yohanes dari program studi Pendidikan Teknik Mesin Universitas Palangkaraya. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Komunikasi Pasif Mahasiswa di Grup WhatsApp Kelas dan Dampaknya Terhadap Efektivitas Koordinasi Akademik. Penelitian ini berangkat dari fenomena yang sering kita alami sehari-hari, yaitu banyak mahasiswa yang hanya membaca pesan di grup kelas tanpa memberikan respon. Latar belakang masalah. Di era digital, WhatsApp menjadi media utama koordinasi akademik di kampus. Namun, sering terjadi fenomena silent reader. Mahasiswa membaca pesan tetapi tidak menanggapi. Dalam konteks pendidikan teknik, masalah ini serius karena bisa mempengaruhi keselamatan kerja atau K3. Misalnya kalau ada perubahan instruksi praktikum yang tidak dikonfirmasi. Karena itu, saya tertarik untuk meneliti sejauh mana perilaku komunikasi pasif ini berdampak pada efektif koordinasi akademik. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian saya difokuskan pada dua pertanyaan utama. Pertama, seberapa tinggi tingkat komunikasi pasif mahasiswa di grup WhatsApp kelas? Kedua, apakah komunikasi pasif ini berpengaruh signifikan terhadap efektivitas koordinasi akademik? Tujuan penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui tingkat komunikasi pasif mahasiswa, dan yang kedua, untuk menganalisis seberapa besar pengaruhnya terhadap efektivitas koordinasi akademik di kelas. Landasan teori. Penelitian ini didasari oleh beberapa teori. Teori komunikasi partisipatif menekankan pentingnya keterlibatan dua arah dalam pertukaran pesan. Lalu, teori computer mediated communication menjelaskan interaksi digital yang minim isyarat no verbal. Teori information overload menyebutkan bahwa terlalu banyak informasi bisa membuat seseorang menarik diri atau pasif. Kemudian, media research theory menjelaskan bahwa media berbasis teks seperti WhatsApp cenderung miskin konteks. Dan yang terakhir, safety communication theory dari Wake and Satterfield yang relevan di dunia teknik karena komunikasi yang tidak jelas bisa berisiko bagi keselamatan kerja. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, eksplanatif, dan metode sensus atau total sampling. Respondennya 31 mahasiswa angkatan 2024 dari program studi pendidikan teknik mesin. Data dikumpulkan lewat kuesioner skala Likert 1-5 dan dianalisis menggunakan regresi linear sederhana dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 dan koefisien determinasi R-square sebesar 0,375. Artinya, perilaku komunikasi pasif memberikan pengaruh negatif sebesar 37% terhadap efektivitas koordinasi akademik. Jadi semakin tinggi tingkat positivitas mahasiswa, semakin rendah efektivitas koordinasinya. Pembahasan utama. Dari hasil tersebut terlihat bahwa banyak mahasiswa menunggu orang lain untuk merespon. Fenomena yang disebut diffusion of responsibility. Ada juga yang merasa cukup membaca tanpa perlu membalas. Ini menciptakan apa yang saya sebut ilusi efektivitas. Di permukaan koordinasi tampak berjalan lancar, padahal tidak ada umpan balik nyata. Dalam konteks ini bisa berbahaya karena berpotensi menyebabkan miskomunikasi pada instruksi yang berhubungan dengan keselamatan kerja. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, komunikasi pasif mahasiswa tergolong tinggi dan berpengaruh negatif secara signifikan terhadap efektivitas koordinasi akademik. Saya menyarankan penerapan budaya one-click response. Misalnya memberi reaksi emoji sebagai tanda bahwa pesan sudah dibaca dan dipahami. Selain itu, dosen dan ketua kelas bisa menerapkan strategi closed loop communication, yaitu meminta konfirmasi balik agar pesan benar-benar tersampaikan. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya dikaji faktor psikologis penyebab perilaku pasif.
Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Semoga hasil penelitian ini bisa menjadi bahan refleksi agar komunikasi digital kita di lingkungan akademik lebih aktif, partisipatif, dan aman. Terima kasih.